Jateng Fair, dan ini kesempatan istimewa. Kalau biasanya kita ngobrol-ngobrolnya itu di kantornya Brida Jawa Tengah, kita hadir di sini untuk Anda, para pengunjung dari Jateng Fair. Yuk boleh yang mendengarkan suara saya di kesempatan malam hari ini, saya Satyana Devi ada untuk Anda. Silakan langsung merapat ke booth dari Brida Provinsi Jawa Tengah, dan di kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena di samping saya sudah hadir narasumber istimewa. Ada Ibu Yuni Nurjanah SSMA selaku Supervisor Inovasi dari Direktorat Inovasi Hilirisasi dan Kerjasama Universitas Diponegoro. Bu Yuni, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini kita semangat sekali Ibu ya, karena mau membahas tentang inkubasi teknologi dan juga kekayaan intelektual. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, biasanya kalau datang ke Jateng Fair, apa yang paling ditunggu-tunggu Bu Yuni? Kalau saya biasanya itu dulu ya, dulu banget itu sering ke Jateng Fair itu nyarinya yang keramik-keramik, produk keramik sama batik-batik itu Mbak. Oke. Biasanya dari kabupaten kota mereka menghadirkan Ya, keunggulannya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Malam hari ini udah belanja apa Bu Yuni? belum, baru datang langsung ke sini. Berarti habis ini belanja-belanja ya. Nah, mungkin ada teman-teman juga dari kabupaten kota yang ingin produknya itu lebih dipatenkan lagi dengan hak kekayaan intelektual. Bagaimana caranya dan inkubasi teknologi itu apa? Monggo, silahkan Bu Yuni. Ya, baik, terima kasih Mbak Devi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita diberi kesempatan untuk bisa bincang-bincang santai di sini di dalam rangka talk show edukatif di PPI Jawa Tengah. Bapak Ibu, perkenalkan saya Yuni Nurjanah, kebetulan diamanahi untuk mewakili Universitas Diponegoro memberikan sedikit sharing tentang kekayaan intelektual dan juga inkubasi bisnis. Bapak Ibu, ada yang pernah tahu tidak hak kekayaan intelek itu apa sebenarnya? Ada yang tahu? Hak kekayaan intelektual itu apa? Ada yang tahu? Silakan coba. Ada yang tahu hak kekayaan intelektual itu apa? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, kita kasih satu kardus snack nanti ya. Angkat tangan dulu. Mungkin yang inovator atau dari pendidikan tinggi pasti tahu ya kalau hak kekayaan intelektual itu apa. Sederhananya adalah hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif. Eksklusif itu berarti khusus, istimewa yang diberikan oleh negara kepada para pemilik invensi yang sudah mempunyai atau menghasilkan kreasi yang luar biasa. Lalu apa fungsinya dari hak kekayaan intelektual? Kenapa suatu invensi kok harus didaftarkan sebagai memiliki hak kekayaan intelektual? Ada nggak yang pernah punya pengalaman untuk mendaftarkan invensinya menjadi invensi yang terdaftar atau granted? Silahkan. Oke, silakan Ibu Eka. Ibu Eka ini pemenang Ibu Eka. Grand Champion dari Renova. Wow, kemarin saya habis ngobrol-ngobrol dengan Bu Eka. Ada mikrofonnya? Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat, congratulations kepada seluruh pemenang Renova 2026 Brida Jateng. Semoga bisa sampai kepada produk yang dihilirkan. Amin, 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 amin. Oke, Bu Eka silakan. Baik, izin Ibu, selamat. Silakan Ibu. Saya Eka dari Temanggung, Bu. Jauh aku indah. Beberapa sudah pernah punya pengalaman. Agak kurang kedengar. Jadi pengalaman saya untuk hak cipta sudah Ibu aman, karena harus menulis chapter book atau apa, karena tuntutan di perguruan tinggi untuk dosen harus kinerja SKP. Ya, cuma Ibu yang mau saya tanyakan di sini nanti lebih lanjut. Terima kasih Mbak Devi. Jadi yang mau saya tanyakan lebih lanjut terkait dengan pengalaman saya yang lalu Bu di produk 2022 pernah mendaftarkan untuk paten sederhana. Sudah terdaftar di fasilitas
aplikasi oleh Brida. Saya tunggu sampai 3 tahun prosesnya. Saya monitor. Itu memang dia pemeriksaan substansi HPS. Cuman belum tahu kenapa tiba-tiba di tahun ketiga itu ditarik kembali, Bu. Tapi saya sebagai inventor tidak ada semacam konfirmasi atau klarifikasi, sehingga karena mungkin saya masih kurang pengalaman itu saya tidak tahu apakah mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki, kemudian saya waktunya habis sehingga tidak memberikan tanggapan, kemudian dianggap ditarik atau bagaimana. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, alhamdulillah tahun ini sebagai Grand Champion, terima kasih, saya punya produk yang harapannya memang nanti untuk bisa produksi massal, maka harus saya lindungi, Ibu, dengan paten, Ibu. Yang tahun ini saya inginnya paten. Mohon nanti bisa diberikan gambaran, syukur-syukur nanti nomor Ibu bisa kami save, agar bisa saya ikut mengawal agar patennya ini bisa granted, Ibu. Jadi tidak hanya terdaftar tetapi granted. Ya, betul. Kemudian apakah boleh nanti seandainya draft patennya sudah saya daftarkan, kemudian saya melakukan publikasi artikel di jurnal penelitian, itu aman tidak, Bu? Jadi tapi terdaftar dulu patennya, terus saya publikasi di artikel jurnalnya, kira-kira aman apa mboten untuk dua-duanya. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Ternyata rombongan ya, Bu. Oke. Sulit loh, Mbak. Oh, sulit ya. Ini pertanyaan cukup sulit untuk Bu Yuni ya. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, ini setelah 3 tahun kok bisa ditarik, Bu? Sebelumnya kita harus sama-sama samain persepsi dulu. Hak kekayaan intelektual itu bukan hanya paten, tapi ada paten dan non paten. Paten terdiri dari paten sederhana dan paten biasa. Selain itu, yang non paten itu ada jenis-jenis hak cipta, ada desain industri, ada merek, ada lagi DS hak cipta, hak kekayaan intelektual yang berupa paten. Itu kenapa harus dilindungi? Tadi menghindari plagiarisme. Memberikan yang berikutnya eksklusif kepada pengakuan secara hukum. Kalau anak-anak muda. Oke, sebentar ya. Kita jeda iklan dulu ya, Ibu ya. Iya, karena kita dibutuhin istimewa. Jadi suaranya harus kencang ya. Jadi memang ini powernya juga harus luar biasa. Mohon maaf, Ibu. Boleh monggo silahkan diminum dulu ya. Ini jeda iklan ya untuk Anda Bapak Ibu. Mohon maaf. Itu tujuan untuk mendapatkan paten. Biar makin penasaran ditunggu ya Berikutnya jawabannya ya. paten itu juga merupakan kekayaan atau aset tidak berwujud. Kalau aset berwujud itu ada mobil, ada gedung yang juga punya sertifikat. Kalau gedung, mobil punya BPKB. Hak kekayaan intelektual itu bisa menjadi surat atau paten yang granted itu bisa menjadi bukti hukum bahwa inovasi itu sudah terlindungi. Setelah terlindungi berarti nanti dia siap untuk dikomersialisasi. Tapi sebenarnya kita disamain dulu. Yang benar itu inovasi yang berdampak. Dampaknya baik komersial maupun dampak sosial. Nggak hanya cuan, Bapak Ibu. Ya, nggak hanya cuan. Inovasi yang berdampak itu juga bisa berdampak sosial. Dampak sosial itu seperti apa? Dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, dipakai oleh pencipta sendiri atau institusi dari pencipta atau inovator itu sendiri. Itu salah satunya. Yang berikutnya, pertanyaan dari Ibu tadi, biasanya menurut pengalaman kami yang ada di Undip, kebetulan Sentra KI, Direktorat Inovasi dan Kerjasama, kebetulan melayani pendaftaran paten. Ketika kita tidak proaktif untuk menyimak email kita, email aktif kita, HPS yang dikirimkan minimal 6 bulan untuk paten sederhana paling cepat. Ketinggalan sekitar 3 bulan kita tidak menanggapi, dianggap ditarik kembali, Bu.
itu sudah pasti dianggap ditarik kembali. Ibu, kita bisa lakukan satu hal. Ketika itu sudah ada publikasi ditarik kembali, kita bisa mengajukan yang namanya banding. Banding paten itu mengulang seperti awal. HPS baru, menjawab baru, kemudian diproses baru. Harusnya ketika 3 bulan keterlambatan itu masih bisa banding. Kalau sudah lewat memang cut. Ya itulah DJKI. Dengan segala keistimewaannya. Oke, jadi karena sudah lewat berapa bulan atau berapa tahun? Sudah lama sekali, 3 tahun, karena dari tahun 2023 ya tadi Bu Eka ya. Luar biasa, jadi memang harus sering-sering ngecek email ya Bu ya. Betul. Jadi emailnya selain Brida sebagai pengelola, juga proaktif si investor ke Bridanya. Brida juga harus mengirimkan, meneruskan email dari DJKI. Investor juga harus selalu membuka emailnya untuk bertanya dan berkomunikasi dengan sentra KI-nya. Gitu ya. Jadi kalau rata-rata, boleh ya Mbak langsung ya, rata-rata respon dari DJKI pada saat kita mendaftarkan itu berapa lama Bu? Jadi kita ada warningnya begitu, harus selalu. Itulah yang tidak bisa ditentukan. Bahkan saya sudah 4 tahun di sentra KI-nya di Direktorat Inovasi dan Kerjasama itu. Setiap hari Bu, teman-teman satu tim kami itu mengawasi namanya inbox Saki. Itu dicek terus setiap hari. Atau paling tidak seminggu sekali. Kalau email itu kami seminggu sekali. Karena begitu lewat 1 hari saja dari 3 bulan masa tunggu itu sudah dianggap tidak diminati lagi. Begitu. Jadi warning banget ini. Iya, itu tapi memang sentra KI-nya kalau di sini beda juga harus proaktif ke inventor sebagai pengelola KI-nya gitu. Jadi kita sama-sama kolaborasi. Gitu. Terima kasih. Ya, tadi yang kedua apa ya? Patennya agar granted. Paten agar granted. Yang kami lakukan di Undip selama ini ada dua hal penting Ibu. Yang pertama itu kita mengadakan konsultasi teknik paten. Dulu namanya mediasi, sekarang nggak boleh. Namanya konsultasi teknik paten. Itu kita mendatangkan pemeriksa dari DJKI atas paten-paten kita yang lama jawabannya belum bisa terperiksa dengan baik. Itu kita mendatangkan, kita head to head antara inovator dengan pemeriksa dari DJKI, kita fasilitasi, kita sebagai sentra KI kita fasilitasi sampai dengan paten itu layak untuk diberikan atau guaranteed. Itu usaha dari kami. Selama ini seperti itu. Terakhir kemarin bulan Mei kebetulan sekali alhamdulillah ada program baru dari DJKI Bu. Sudah sampai ke universitas belum? Alhamdulillah 200 paten Undip yang nasibnya kurang jelas itu ternyata bisa mengikuti dan bisa diberikan pada program DJKI yang namanya backlog paten. Iya, itu ada baru Ibu. Sampai dengan kemarin DJKI itu juga mendatangi universitas atau perguruan tinggi yang patennya itu masih dikit, masih kurang gitu, dikatakan kurang dari IKU yang seharusnya dicapai. Itu salah satunya itu keuntungan kita itu. Jadi dari 200 itu ada sekitar 170 yang sudah granted diberi. Diberi ya. Gitu, Oke. Silahkan nanti boleh main ke Undip. Main-main ke Undip Bu ya. Oke. Masih ada pertanyaan selanjutnya tadi. Apakah boleh draft patennya dipublikasikan dalam jurnal? Ya, tapi kalau paten itu sudah granted, saya rasa sudah tidak ada novelty-nya ya Bu kalau mau dipublish di jurnal. Kecuali Ibu ada satu pengembangan baru lagi dari invensinya, ada pengembangan metodenya atau pengembangan formulanya, itu baru boleh untuk dipublish. Gitu, salah satu kalau paten. Oke, sudah terjawab ya Bu Eka ya.
Nah ini ya kalau misalnya kita ngobrol langsung dengan inovator, keluh kesahnya tuh langsung disampaikan semua ya Ibu. Curhat. Tapi biasanya curhat-curhat seperti ini memang ditemukan Iya betul. di inovator-inovator. Hampir setiap hari. Dan itu memang sudah tugas kami untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan bahagia. Karena kita sama-sama tahu susah sekali nih Bu untuk meminta inovator itu untuk mematenkan invensinya. Mereka sibuk ngajar tridharma ya kan Mbak Devi. Maka itu kita kalau di Undip itu mencoba untuk turun gunung Mbak, mengadakan jemput yang bola. namanya jemput bola, patent drafting camp. Jadi kita kumpulin mereka di satu tempat, kita panggil pemeriksa dari DJKI, kita treat mereka di situ di hotel atau di Undip atau dimanapun sampai dengan draft paten itu layak untuk didaftarkan. Itu sampai seperti itu karena memang luaran paten itu sangat perlu. Tapi enggak paten gitu aja Mbak Devi. Kalau hanya paten itu sama dengan kayak lembah kematian juga. Inovasinya hanya akan sampai pada surat saja, surat nikah saja ya gitu. Nah harusnya sebaiknya itu patennya harus berdampak baik sosial maupun berdampak secara komersil. Caranya gimana Mbak Devi? Lanjut slide-nya. Slide selanjutnya Mas. Nah ini sebenarnya kalau untuk TKT TRL itu sebelum dilakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Jadi penelitian itu harus diukur dulu layak enggak untuk dipatenkan. Kalau baru penelitian dasar TKT TRL 1, 2, 3 belum ya? Belum. Tapi kalau untuk TRL 5, 6, 7 sudah boleh tapi dia skala lab ya Bu. Kalau penelitian terapan itulah yang diincar oleh industri, oleh pemerintah. Itu nanti bisa jadi luaran paten yang berdampak Mbak Devi gitu. Nah siapa yang melakukan, siapa yang mengukur TRL atau TKT? Kalau di tempat Ibu siapa Bu? Inventornya sendiri. Itu namanya berarti pengukuran mandiri nggih, pengukuran mandiri. Kalau sebagai penelitian dosen itu ada Mbak Devi di Kementerian Pendidikan nggih, di Bima itu setiap dosen itu punya akun yang bisa mengisi TRL-nya mereka itu sampai di mana. Selain apa namanya melakukan pengukuran mandiri juga difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan di Saintek melalui aplikasi Bima. Itu sudah ada indikatornya apa saja. Oh dia termasuk TRL berapa. Nanti sudah ada rumusnya. Kalau di Undip itu tadi menjadi tanggung jawab lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau LPM. Nah kalau di kami itu tadi inkubator bisnisnya setelah dia jadi paten, lalu di inkubator ibu pernah dengar bayi yang diinkubasi nggak? Di treat khusus. Nah kalau inkubator itu dilakukan dengan 3 tahap, pra inkubator, inkubator dan pasca inkubator. Kalau di kami di Undip penelitian yang mendapat pendanaan setelah paten, setelah granted, dia butuh untuk bahasanya ditaarufkan. Nah, ditaarufkan ya, dipertemukan. Iya, kita jodoh-jodohin gitu. Mbaknya mesem-mesem. Iya. Ini main karetnya juga nyari jodoh, Bu. Ya, Bu, ini apa sih gitu. Biar gampang dicerna gitu. Nah, itu kita pakai yang namanya business matching. Ikut maupun mengadakan. Baik yang dari pihak luar maupun kita mengadakan. Lalu setelah dipertemukan biasanya ada nih deal-dealan, kayak wawancara gitu kan. Itu nanti oh ya saya tertarik. Nah yang kayak gitu namanya kalau ditemukan dengan industri itu namanya business matching. Pengenalan atau ta'arufnya itu namanya teknologi push. Kita push para inventor untuk sampai dengan invensinya sampai ke layak untuk di industri, layak untuk diproduksi. Ada lagi satu lagi namanya market pool. Market pool itu berarti nanti kita
lihat pasar, industri butuhnya apa, lalu datang ke kita ke universitas. Aku butuh rompi buat masyarakat. Saya datang ke sini, aku buatin. Kata dia Bu, kalau Ibu apa namanya skemanya yang apa nih? Yang teknologi push apa market pull Bu? Market pull belum, yang rompi itu belum. Baru akan Ya, baru prototype. Oke, baru prototype. Nah ini insya Allah ke sana nanti. Nah proses inkubasi siapa yang melakukan kalau di tempat Ibu? Brida, betul, karena ini yang mengadakan adalah Brida, yang mendanai Brida. Jadi setelah inovasi Ibu dilindungi oleh paten, oleh Brida juga, melalui Brida juga, Brida harus punya unit yang namanya inkubasi bisnis. Kalau di Undip kita ada unit terpisah dari Dinovki, namanya Kantor Hilirisasi dan Inkubasi Bisnis. Apa yang dilakukan di situ? Kita menjajaki. Unit inkubator itu menjajaki paten ini kurang apa sih, diuji oleh apa saja, siapa yang layak untuk menguji, pasarnya bagaimana, harus didampingi oleh ahli-ahli yang kompeten Mbak Dewi. Ahli ekonomi ada nanti yang ngurus proses bisnisnya, pasarnya seperti apa, model bisnisnya seperti apa. Dari Brida sendiri harus ada ahli manajemennya, nanti yang ngatur siapa, yang laksanain siapa industrinya yang ditunjuk. Kira-kira seperti itu. Nanti pasca ketika ada tanda tangan kontrak bahwa ini dibeli oleh industri, sebelumnya harus ada namanya non-disclosure agreement atau NDA. Bukaan rahasia, inceng-incengan hijab gitu loh Bu ceritanya kalau mau nikah itu ya. Oh jadi inceng cantik, itu namanya NDA. Nah NDA itu sebagai perlindungan bagi para inventor sebelum dibeli sama industri, dicuri formulanya, dilindungi dengan perjanjian dulu. Itu Mbak Desi. Karena sudah buka-bukaan ya. Iya, buka-bukaan itu makanya nanti kalau ini tak buka, kamu berkewajiban untuk tidak boleh memberitahukan kepada pihak lain, tidak boleh menjual kepada pihak lain. Itu sudah mau taraf PKS hilirisasi. Nah ini uniknya di Undip, kita sharing informasi ya Bu. Kalau di Undip, kita enggak terlalu idealis untuk inovasi sama dengan cuan, enggak. Tapi ada yang namanya hilirisasi dulu. Latihan jualan Bu namanya. Gampangannya latihan jualan. Apa yang mau dijual? Layak enggak nanti kalau mau menuju komersil? Kalau mau komersialisasi, ada sendiri lagi unitnya Mbak Devi, namanya Ubikar. Itu sudah ada perjanjian lisensinya dengan notaris. Tapi kalau sebelum itu, hilirisasi masih uji coba jualan, namanya perlindungannya namanya PKS hilirisasi, perjanjian kerjasama hilirisasi. Enggak langsung ngepush, harus laku, harus setor cuan enggak. Tapi kita coba, kita jajaki, ketika dia laku, dibeli, berapa yang disetor ke Undip, ada namanya keputusan rektor tentang pembagian royalti. Wah, gitu. Kalau udah sampai situ ngomongin soal royalti itu indah ya. Dan lama ya Bu ya. Panjang dan lama. Semangat. Karena kalau bukan inventor dan kita sebagai sentra KI, nanti invensinya nggak ada artinya. Gitu Mbak Devi. Oke. Sudah terjawab ya Ibu ya pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan lagi Bu. Ini terkait dengan strategi valuasi inovasi. Apa itu Bu? Strategi valuasi inovasi. Valuasi itu kan mengukur. Ini tadi hubungannya sama kayak kalau riset itu sama kayak TRL. Nah, kita bisa menilai suatu inovasi itu layak atau tidak untuk komersil, ada beberapa metode. Tapi itu metode secara umum, cost approach, market approach, atau income approach. Jadi selama invensi itu kita yakin bermanfaat itu dari segi sosial maupun ekonomi tadi, dari segi cuan ataupun pemberdayaan masyarakat, itu kita bisa melakukan yang namanya strategi valuasi inovasi. Siapa yang melakukan di sini? Siapa yang bertanggung jawab Mbak Devi? Unit atau instansi yang melakukan perlindungan terhadap paten atau memberi dana dari awal. Tapi kita bisa juga berkolaborasi tentang ini dengan siapa? Dengan akademisi, dengan perguruan tinggi, dengan juga unit-unit lain atau instansi-instansi lain yang berhubungan dengan riset dan inovasi seperti BRIN, kementerian, kayak gitu.
itu itu strategi evaluasi inovasi itu dilaksanakan ketika inkubasinya itu, proses inkubasi itu ada. Ini termasuk dalam salah satu yang akan dilakukan dalam proses inkubasi inovasi. Nah, kalau hilirisasi tadi seperti yang saya bicarakan, strategi hilirisasi kita apa? Kita ikut ini loh Bu, itu strategi hilirisasi pameran seperti ini. Lalu kita kemarin undi pada program PKK yang meluncurkan program baru di Kabupaten Boyolali. Undi bawa Bu, kebetulan saya bawa satu paket parcel produk inovasi Undip untuk yang berhubungan dengan PKK, apa Mbak Devi? Pengatasan stunting. Oh. Kita bikin makanan pendamping ASI Bu. Juga kita bikin alat untuk mengukur tinggi badan bayi. Infantometri gitu. Kita tunjukkan nih kepada Bu Ketua PKK Jawa Tengah nggih. Ibu, ini hasilnya Undip, bisa dipakai untuk PKK. Itu siapa yang aktif? Kita selaku Dirinov. Dirinov itu manajemen artis. Oke. Ya. Jadi Kalau masarin ya Bu. Inventor adalah artisnya. Artisnya, Jadi oke. kita yang jualan. Salah satunya itu. Yang kedua ikut pameran seperti ini dan juga ikut bisnis matching tadi seperti yang saya ceritakan. Sudah dilakukan belum Bu? Selalu butuh ya Bu ya. Tapi mau gimana lagi? Harus ada anggaran tentang itu yang harus dipikirkan baik oleh perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga riset seperti BRIDA. Jadi nggak selesai sampai Kreanova pemenang, jangan. Oke, sayang sekali. Iya kan, sayang sekali. Itu Mbak Devi kira-kira. Oke, kemudian itu ya sudah strategi evaluasi inovasi, strategi hilirisasi sudah ya. Ini jadi Kayaknya udah mau habis. oh, udah mau habis. Oke. Kita berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya lagi kali ya Bu ya, Bu Yuni ya. Silakan. Yang ingin bertanya lagi boleh silahkan angkat tangan. Itu tadi dari Bu Eka. Sebelahnya Bu Eka mungkin boleh mau melengkapi. Saya ada Mbak yang cantik itu. Oh, Mbak yang cantik. Perkenalkan Bu, saya Ima. Jadi tadi Ibu sebut saya SMA ya, terima kasih sekali. Tipu-tipu saya. Bu, kan saya sebagai pekerja ya. Tapi kalau misalnya nanti ingin berinovasi begitu, apa pertama yang harus saya lakukan? Mengingat saya ikut ini sebenarnya karena kosong, tidak tahu apa-apa dan murni karena ingin tahu. Tapi kalau nantinya saya ingin mengembangkan suatu hal yang saya temukan di dunia kerja yang belum ada inovasinya dan mungkin nanti saya ingin berinovasi, apa yang pertama harus saya lakukan? Yes, bagus sekali. Karena selama ini bertemunya dengan inovator-inovator. Jadi gini Mbak. Iya. Seperti yang saya kemukakan tadi di awal bahwa kekayaan intelektual itu nggak hanya paten loh, nggak hanya invensi loh, tapi ada yang namanya non paten, ada hak cipta. Yang paling gampang hak cipta. Kalau saya di sepengalaman saya, ketika saya masuk di inovasi, apa yang saya temukan di situ Mbak? Panduan kerja, instruksi kerja. Nanti kalau saya di sini, saya bisa melakukan semua. Kalau saya di rotasi, yang menggantikan saya akan setiap hari diikutin Mbak, ditanyain kan. Males gitu ya kan kita sudah move on tapi masih harus mikirin kerjaan kita yang lama. Nah, paling sederhana itu membuat yang namanya buku panduan. Itu bisa dicatatkan sebagai KI, tapi jenisnya hak cipta. Itu semua orang, anak SMA, anak mahasiswa itu pintar-pintar bikin itu. Dan itu banyak banget di Undip Mbak, mahasiswa yang bikin buku panduan. Terus kemudian video tutorial, itu namanya rekaman video. Mas, pelaksanaan ini kan direkam, BRIDA pasti punya rekamannya. Itu bisa dicatatkan sebagai karya ciptaan rekaman video. Gitu, atas namanya BRIDA. Iya, atas namanya BRIDA. Kenapa? Ini kan berdampak Mbak Dewi ya. Ini termasuk dengan penemuan atau inovasi yang berdampak. Untuk apa? Untuk masyarakat tahu. BRIDA punya loh acara ini. Acara ini menginspirasi loh. Itu tujuan dari pembuatan karya inovasi yang berdampak itu tadi. Oke. Itu enggak sesederhana itu sebenarnya. Iya, sebetulnya nggak perlu mikir yang terlalu berat ya Bu Yuni ya. Hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal sederhana itu bisa. Nah kemudian kalau kemarin sudah
menang nih, pemenang-pemenang Krenova. Tadi Ibu juga sempat singgung juga terkait dengan pemenang Krenova, jangan hanya berhenti di situ saja. Bagaimana mendorong pemenang-pemenang Krenova ini agar nantinya punya nilai ekonomi tersendiri, Bu Yuni? Nah itu nilai sosial dan ekonomi. Oke. Itu juga menjadi PR kita bersama ya. Semua. Harusnya kita nggak bisa sendiri, inovator nggak bisa sendiri. Kemudian Brida sebagai sentra KAI atau pemberi dana nggak bisa juga sendiri, melibatkan banyak pihak, harus berkolaborasi. Ini acara ini sungguh sangat luar biasa Mbak Devi. Iya. Ini memberi pencerahan kepada masyarakat dan awam. Bisa loh kita, para pemenang ini kita dampingi ya Mas ya. Kita dampingi sampai dia mendapatkan produk yang siap untuk dijual. Tadinya ketika invensi, namanya apa Bu? Rompi apa? Rompi elektrik, bla 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 bla, panjang kali lebar kali tinggi kayak namanya. Tapi ketika sudah diinkubasi, harusnya nggak gitu lagi. Namanya apa Bu kira-kira? Hah? Laktafest, karena untuk ASI. Nah, Laktafest. ASI, misalkan seperti itu. Kita harus punya branding sendiri ketika invensi itu sudah siap mau dipasarkan Mbak Devi. Kalau bahasa paten masih mungkin, nggih, metode untuk melancarkan ASI dengan pemakaian rompi. Kalau di kami ada rompi peluk untuk anak-anak autis. Itu Undip punya tuh rompi peluk. Jadi kalau ketika dipeluk itu anak-anak bisa tenang. Kalau tadinya histeris itu bisa tenang. Nah itu juga sudah paten granted dan siap untuk komersial. Tapi apakah semudah itu? Tentu saja tidak Mbak Devi. Perlu proses panjang dan ini memang sungguh melelahkan dan butuh effort yang sangat luar biasa. Tapi apakah itu mungkin? Sangat amat mungkin. Dengan cara apa tadi? Inkubasi bisnis. Sudah didampingin saja sampai dia siap ketemu sama industri dan dipasarkan. Gitu Mbak Devi. Oke, jadi memang selalu ada pendampingan juga ya Bu ya. Dan Betul. jangan hanya berhenti Betul. di situ saja, jadi Ya. digali terus Betul. agar bisa berkembang. Oke, Bu Yuni, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk para inovator-inovator, kemarin juga pemenang-pemenang Krenova, ini kan kita direkam juga ya Bu ya, ini bisa ditayangkan ulang untuk pemenang-pemenang Krenova 2026. Pesan dari Bu Yuni apa? Pesan saya jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Inovasi kalau kita tidak patenkan, kita tidak lakukan hak kekayaan intelektual, sama juga dengan penelitian yang akan berhenti dan jadi di lembah kematian. Selesai. Tapi ketika inovasi dipatenkan atau dijadikan hak kekayaan intelektual, maka sudah pasti inovasi itu akan berdampak. Kita tanggung jawab Mbak Devi. Sudah diberi diberi dana untuk pengembangan inovasi. Seharusnya kita juga bertanggung jawab untuk sampai dengan dana itu, inovasi itu dipakai dan digunakan serta berdampak, berdaya guna dan Berdampak ya, jadi itu yang ditekankan. Jadi tidak hanya berdampak ekonomi tapi juga berdampak sosial. Apa sih dampak sosialnya? Nah ini adalah pemenang-pemenangnya Ibu ya, saya juga apresiasi sekali. Krenova 2026, berbagai macam penghargaan. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Bu Eka dari Rompi Elektrik. Kemarin juga kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak SMP. Nah ini kalau anak-anak SMP, Itu saya kemarin tertarik, kayaknya ada yang saya baca sekilas itu ada yang pemenang dia bikin lip balm. oh lip balm. Lip balm tahu dari apa? Dari karika ya, buah karika. Oh. Itu ternyata mengandung vitamin yang luar biasa. Sesederhana itu, apakah itu bisa dipatenkan? Sangat bisa. Formula lip balm yang mengandung antioksidan atau vitamin dari karika. Itu kan vitamin C-nya tinggi itu. Iya, Itu iya. sangat bisa. Dan itu sesederhana itu. Yang penting itu ketika dijual, harganya di pasaran bisa bersaing. Betul. Ketika dijual, inovasi kita itu lebih unggul daripada inovasi-inovasi yang sudah ada. Gitu ya Bu, harus berani bersaing. Itu. Oke, jadi ini luar biasa ya, kita apresiasi untuk pemenang-pemenang Krenova, boleh kita berikan tepuk tangan. Tapi juga kita mengapresiasi untuk yang belum menang mungkin ya Ibu ya, karena pengembangannya juga luar biasa. Betul, yang belum menang ini saran saya untuk Brida. Karena kadang menang itu
belum tentu yang terbaik juga gitu. Ketika dikomersialisasi belum tentu juga yang mudah. Jangan-jangan yang maaf ya, yang sesederhana ini malah justru yang gampang dipasarin. Oh. Kita mulai lakukan inkubasi lagi. Kita evaluasi lagi nih. Semua peserta yang layak untuk ikut di acara Krenova itu sebaiknya dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi supaya itu bisa hak ciptakan atau dipatenkan. Oke, Gitu. jadi Saran ini saya PR itu. ya untuk Provinsi Jawa Silakan, Tengah. Mas. Ini semua Ya, kalau untuk teman-teman investor, kami juga baik yang menang maupun tidak, itu kami fasilitasi kekayaan intelektual juga. Oh, keren. Hibrida sendiri memang cuma 2 Bu. Oh iya. Ada paten sederhana dan cipta. Oh. 2 kategori. Oh, hanya 2 ya. Ya. Ya, oke. Kalau untuk paten kan saya kemarin info dari Budian sebenarnya nggak mahal ya. Iya, enggak, 250.000 ya adanya ya. Nah itu belum masuk di radar kita juga sih gitu. Oh gitu. Nah itu harus disampaikan kepada Pak Kepala. Dan kita juga sebenarnya rutin tuh setiap tahun ada Oh, iya. pelatihan legal drafting Oh keren. untuk keren. teman-teman. Tapi memang ya mungkin berbeda dari perguruan tinggi. Ya. Kira kalau teman-teman Krenova dalam penyusunan legal draftingnya kenapa tadi banyak yang dikembalikan atau Iya, ditolak? iya. Mungkin hasil penyusunan legal draftingnya belum maksimal. Iya. Walaupun kita sudah ada pendampingan baik dari Kemenkum maupun dari perguruan tinggi seperti itu ada proses pendampingan legal draftingnya seperti itu. Mungkin memang harus ada juga paten drafting kan seperti Undip Mas. Jadi memang harus di-scan-kan. Kalau enggak namanya inventor tuh sibuk ya Mas. Ya, apalagi dosen. Masuk sebentar ya. Oh, sudah ada ujian, saya yang uji, saya ini, nah itu yang nggak bisa. Memang harus di-scan-kan. Kita selesaikan dalam 2 hari paling enggak. Sampai itu benar-benar layak dan itu terlaksana Mas. Jadi itu berhasil kok. Gitu. Kita coba ya untuk ke depan. Dan ini Bu, uniknya juga kalau misalnya inovasi masyarakat itu, Iya. kebanyakan tuh masyarakatnya emang kreatif dan inovatif Bu. Iya, iya. Tapi mereka berinovasi terus, Iya, tapi tidak memikirkan untuk hilirisasi dan dampaknya, komersialisasinya. iya, betul. Jadi untuk misalnya produk A tahun ini dibuat, nanti Iya. tahun depan udah ada produk baru lagi, tapi produk A-nya tuh Belum beda. berkelanjutan. Nah, Nah, itu bisa banyak kejadian seperti itu. bisa namanya si Hibrida itu memberikan pelatihan startup, inovasi, inovator itu bisa jadi startupnya sendiri, perusahaan pemula sendiri, Mas, dengan bimbingan dari Hibrida tentunya. Untuk punya startup punya banyak, tapi ya itu kebanyakan antara hidup sekian mati tak mau. Tapi ada beberapa yang sudah sukses, kayak Dipo Teknologi, sudah ada Zeta Green dan di ozonnya yang untuk penyuci cairan itu yang sudah komersil sampai sekarang masih ada Biomes dengan alat-alat kesehatannya yang sudah dibeli oleh rumah sakit gitu dan banyak lagi. Itu harus dimulai juga pembentukan startup itu Mas, termasuk juga tidak pernah henti-hentinya untuk mengadakan camp untuk drafting kan, paten drafting juga untuk inkubator bisnisnya. Jadi memang tidak boleh selesai, supaya nggak selesai itu kita harus didampingin terus gitu Mas. Kita juga ini Bu tadi inkubator kita ada, tapi memang tidak sedang belum optimal. Nah, kita mungkin bisa kedepannya bekerja sama Bu. Betul. Dulu kita awal-awal kan saya baru masuk beberapa tahun ini, Ya. tapi mendengar cerita-cerita senior kami gitu, dulu sering bekerja sama dengan Undip, dulu KKIB Undip dengan Pak Idris. Iya, tapi sekarang KKIB-nya juga sudah diganti namanya. Sekarang tadi saya bilang kantor hilirisasi dan inkubasi bisnis. Mungkin kita ke depan perlu mengadakan meeting sederhana saja, baik online, pakai Zoom atau apa, untuk kelanjutan supaya inkubatornya di Hibrida maupun di Undip itu jalan dengan adanya riset-riset yang banyak ini nih. Itu juga masukan kalau saja. misalnya di PMD itu kan terkendala APBD Bu. Dan itu, jadi kami dana itu untuknya tahun ini puji Tuhannya dari BRIN itu ada skema Ring Startup Hibrida. Oh, bagus ya berarti. Jadi teman-teman inovator ini nanti pra inkubasinya dari Hibrida, nanti proses inkubasi dan pasca inkubasinya kita salahkan ke BRIN seperti itu melalui skema Ring Startup Hibrida. Karena kalau teman-teman di teman-teman inovator masyarakat
berjuang melalui rim startup yang biasa, itu udah levelnya Ya itulah makanya Eh, butuh yang namanya kolaborasi. Kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri ya Bu, harus bisa sama-sama. Gitu. Oke. Terima kasih sekali, menarik sekali Mas. Cek. Terima kasih Mas Febrian ya. Ini menerima curhatan juga dari Brida ternyata Ibu ya. Oke, semuanya sudah terjawab, pertanyaan dari teman-teman inovator sudah terjawab, pertanyaan dari teman-teman Brida juga sudah terjawab. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Yuni? Saya apresiasi sekali lagi buat para pemenang maupun yang belum beruntung untuk menang karena tidak akan ada inovasi yang berhenti atau Oke. mati. Inovasi akan selalu tumbuh, berkembang dan akan selalu bisa berdampak. Nah itu, inovasi akan selalu berkembang, bertumbuh dan juga berdampak. Jadi jangan segan-segan dan jangan lelah untuk terus berinovasi ya. Baik, Bu Yuni terima kasih banyak Sama-sama. untuk ngobrol-ngobrolnya. Tidak menyangka kalau waktunya ya, nggak berasa ya Bu ya. Nggak berasa. Terima kasih Bu Yuni sudah berkenan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin setelah ini juga masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan lagi. Nanti boleh ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Yuni Nurjana SSMA selaku Supervisor Inovasi dari Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerjasama Universitas Diponegoro. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir di booth dari PPI ya, Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah, Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berkreasi. Kita tunggu ya Bu ya nanti di Krenova 2027. Insya Allah semoga panjang umur. Amin, 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 amin. Kita dukung terus nanti ya, kira-kira inovasi apa lagi yang akan dihadirkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Dan bagi Anda yang sudah hadir di booth dari PPI Brida Jawa Tengah, boleh silahkan ada link sertifikat online ya, boleh di scan, ada link sertifikat online yang kita hadirkan untuk Anda. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat online-nya, silahkan langsung di scan, linknya ada di sisi kiri dan juga sisi kanan ya, dengan tokennya itu Brida 190. Dan sekian untuk talk show kita hari ini bersama dengan Ibu Yuni Nurjana. Saya Septiana Dewi undur diri, sampai jumpa, selamat malam. Like, comment, and subscribe.